Renungan Minggu kelima masa Prapaskah atau Minggu Sengsara tanggal 21 Maret 2021. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, senyum selalu, berkah dalam, dan semoga semuanya sehat-sehat saja. Saudara-saudariku terkasih, ada 3 kutipan yang saya ambil dari bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Yang pertama, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dari Yeremia 31 ayat 33, bacaan pertama hari ini. Yang kedua, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ibrani 5, 8-9 dari bacaan kedua hari ini. Dan ketiga, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12, 24-25 Injil hari ini. Dari ketiga kutipan tadi, ada satu sikap yang digemakan untuk dilaksanakan agar kita betul-betul bertumbuh dalam Yesus dan berbuah dalam hidup, yaitu sikap taat. Sekali lagi, sikap taat. Taat akan janji, taat sebagai utusan, dan taat sampai pada akhirnya. Itulah sebabnya maka saya mengambil judul pada renungan ini adalah taat itu indah dan berbuah berkah. Nah, saudara-saudariku terkasih, bila itu semua terlaksana dengan baik, maka taat itu sungguh-sungguh indah dan akan berbuah berkah. Namun hal itu ternyata bukan soal yang mudah. Sekali lagi, taat bukan soal yang mudah. Kenapa? Karena setiap manusia memiliki kepentingan sendiri yang memang harus diurus dengan baik. Ayo, siapa coba dari kita ini yang tidak pernah mengurusi diri sendiri? Kan tidak ada kan, semua mengurusi diri sendiri. Nah, itu sebabnya taat itu tidak mudah, karena untuk taat dibutuhkan korban. Adapun korban utama adalah keluar dari diri sendiri, lalu mengarahkan diri pada orang lain atau peristiwa lain di luar dirinya. Yesus mengatakan itu dalam bahasa menyangkal diri. Dalam bahasa Jawanya, mati rogo, mesu sariro, meper hawa nafsu. Nah, saudara-saudari terkasih, hari ini dalam kitab Yeremia disampaikan bahwa Allah mengadakan perjanjian yang baru dengan bangsa Israel karena mereka sudah tidak taat dengan perjanjian yang dulu pernah diadakan. Mereka lalu lari menyembah berhala. Mereka tidak mau keluar dari diri sendiri, sungkan atau tidak mau bermati raga, dan banyak cuma ngujoh hawa nafsu saja. Maka bila mengalami kesulitan sedikit saja, langsung menggugat Tuhan
dan atau mencari sarana-sarana yang dianggapnya bisa cepat menyelesaikan masalah. Mereka membuat lembu tuangan yang dianggap Allah lalu disembah-sembah oleh mereka. Nampaknya yang semacam itu di zaman milenial ini, apalagi di masa sesulit sekarang ini, model seperti itu masih marak di mana-mana, dan orang terpesona dengan penyelesaian yang instan tadi. Mereka tergiur dan ikut, tahu-tahu ternyata cuma diombang-ambingkan ke sana kemari dan akhirnya kejeblos wilayah. Kok ya tega-teganya ya berbuat seperti itu. Dan juga lah kok ya gampang banget kepilut, mudah sekali tertarik dan tergoda. Maka hati-hati. Dalam perjanjian yang baru itu Allah mengatakan, Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, kita manusia memang harus selalu menyatu dengan Tuhan, yang berarti bahwa manusia harus menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan agar hidupnya, karyanya selaras dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu sendiri sudah tertanam dalam hati nurani kita. Suara hati nurani kita adalah suara Tuhan sendiri. Maka persekutuan dengan Allah yang artinya menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan akan membuahkan ketaatan. Sebagaimana nampak dalam hidup Yesus, seperti disampaikan dalam surat Ibrani, sekalipun anak, Kristus telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah mencapai kesempurnaan yang menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ia belajar menerima dengan setulus-tulusnya kehidupan yang dialami oleh manusia. Karena ketaatannya inilah Yesus benar-benar konsekuen dengan statusnya sebagai utusan Bapa, meskipun karenanya harus menderita, bahkan menderita sampai wafat di salib. Dan dengan konsekuensinya ini, Yesus mampu menepis segala godaan yang besar sekalipun. Yesus menanggalkan kemapanannya sebagai Allah dan keluar untuk menjumpai manusia serta mengambil kelemahan manusia untuk ditanggungnya. Itulah sebabnya Yesus berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Benih gandum dalam arti luas yaitu segala tanaman biji-bijian, padi, mangga, kopi, dan lain sebagainya harus jatuh ke tanah dan bahkan mati agar bertumbuh dan berbuah. Kalau biji-bijian cuma disimpan, salah-salah malah jamur dan rusak. Memang saudara-saudariku terkasih, manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup enak, mapan, tentrem dan damai dan di rumah saja. Dulu ada istilah anak gedongan, artinya hanya hidup di rumah, dalam kurung gedong atau gedung, tidak boleh keluar rumah. Akhirnya anak jadi seperti katak dalam tempurung, tidak tahu apa-apa dalam bersosialisasi. Tentu saja kawan-kawan, hal ini berbeda tujuan dan dengan anjuran pada masa pandemik ini, anjuran di rumah saja.
Anjuran ini dimaksudkan agar orang tidak banyak bermobilisasi demi menghancurkan mata rantai penularan corona. Hal itu bukan berarti lalu kita tidak boleh bergerak sama sekali, karena dalam kenyataannya meskipun di rumah kita bisa dolan kemana-mana, berbicara dengan banyak orang, bahkan juga melaksanakan karya-karya sosial, karya-karya pendidikan beraneka ragam melalui alat-alat komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Kita berharap agar alat-alat yang canggih tadi dimanfaatkan secara benar dengan berpedoman pada kata-kata Yesus demikian. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dan ini juga dengan kata lain bisa dikatakan alat canggih diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk alat canggih. Hati-hati loh ya, sudah banyak yang kecanduan dan sakit, stres, bahkan ada yang sampai gila dirawat di rumah sakit jiwa. Saudara-saudariku terkasih, kalau kecenderungan hidup mapan, enak, tentrem dan damai tadi kebablasan, maka muncullah sikap-sikap yang tidak sehat, sungkan rekoso, tidak mau rekoso, malas kerja, tidak mau berkorban, takut capek, takut kotor dan lain-lainnya. Dan ini bisa menular ke sungkan-sungkan yang lain karena sudah kepenaan. Contohnya saja masa pandemi ini banyak yang mungkin ya sungkan beribadat, memeng wis penak nang omah terus wae diladeni. Yang dilayani itu kan sebetulnya yang lansia, yang sakit dan orang tua dan anak-anak, dari anak-anak yang di bawah umur 10 tahun, tetapi yang muda-muda atau yang sehat walafiat, ayo jangan kepingin menjadi tua mendadak atau kepingin dibocahkan atau dianggap sakit. Sebab kalau begitu sama saja dengan biji tadi disimpan, jamur dan tidak berkembang dan tidak berbuah. Mestinya kita tidak ada yang mau seperti itu. Maka Yesus mengingatkan dengan berkata, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup kekal. Yohanes 12:25. Tentu saja Yesus tidak menginginkan kita bunuh diri pelan-pelan. Kata menyayangi nyawanya mengandung maksud bahwa orang hanya memikirkan diri sendiri, sehingga kadang yang mudah atau segala karya bahkan pelayanannya bukan untuk kebaikan orang lain, melainkan untuk mencari keuntungan diri sendiri, sehingga kadang yang mudah dipersulit dan yang sulit dipermudah demi meraup keuntungan pribadi. Orang-orang seperti ini pasti sulit untuk berkorban dan dia harus menang. Apa yang dimaui harus dituruti dan tidak mau mengalah kalau memang harus begitu. Mereka lupa bahwa sikap itu akan menyengsarakan orang lain. Eling yo do eling lan waspada. Sedang kata tidak mencintai nyawanya di dunia ini mengandung maksud manusia menyadari bahwa dia diciptakan untuk hidup bersama. Manusia diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengolah dunia. Karena kuasa itu pemberian Tuhan yang Maha Kasih, maka kita harus taat melaksanakan kuasa itu dengan cinta kasih dan murah hati, bukan dengan sewenang-wenang atau jual mahal, dumeh lagi kuoso.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mari sejenak kita kembali kepada pengalaman bangsa Israel. Dalam diri mereka ada daya dorong tetapi juga ada kendala. Ternyata untuk dapat taat ada saja kendalanya atau hambatannya. Dan kendala yang paling jelas, yang paling benar adalah mereka sendiri. Kalau mereka terus bersekutu dengan Tuhan yang membuat mereka bertahan dalam saat sulit atau mungkin baru mengalami konflik, mereka akan tetap taat. Dan hal itu merupakan suatu keindahan tersendiri. Tetapi kalau persekutuan dengan Tuhan menjadi sangat longgar, mereka tidak bertahan dalam situasi sulit atau saat konflik. Yang terjadi adalah saling menyalahkan dan selalu mencari pembenaran diri. Mereka akhirnya mengalami kehancuran. Itulah pengalaman bangsa Israel. Kiranya saudara-saudaraku terkasih, tidak jauh berbeda dengan kita. Dalam kehidupan bersama, entah itu masyarakat pada umumnya, entah itu komunitas apa saja, di situ pasti ada perjanjian, dan perjanjian akan menelurkan peraturan demi kebaikan bersama. Kalau persekutuan antar kita yang merupakan lambang persekutuan kasih kita dengan Tuhan itu baik, maka ketaatan itu perkara yang mudah dan sangat indah. Yesus sendiri mengatakan betapa indahnya ketaatan itu. Meskipun dia merasa berat, tapi dia merasakan keindahannya. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ada dalam Injil suci hari ini. Alangkah indahnya, saudara-saudaraku terkasih. Alangkah indahnya berada di dekat Yesus yang mulia, dan betapa bahagianya dihormati Bapa, dalam arti dicintai, dijaga dan sebagainya. Kita diajak terus membangun persekutuan dengan Tuhan dalam doa, dalam keheningan, dalam ibadat pribadi maupun bersama, agar dapat membangun persekutuan dengan sesama ciptaan dalam sikap saling memahami dan saling menerima satu sama lain, demi semakin mampu membangun kerjasama dalam perjalanan menuju kehidupan sejati. Ikut bangkit bersama Yesus. Kalau demikian halnya, taat itu betul-betul indah dan akan berbuah berkah, baik bagi diri sendiri maupun bagi hidup bersama. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudaraku terkasih, senyum selalu dan selamat mempersiapkan Paskah. Terima kasih, berkah dalam. Bayat 21 Maret 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Bayat. Amin. Ciptakanlah hati